Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang Maha Rahman Rahim. Semoga kita semua senantiasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah curahkan untuk kita semuanya. Berapa hari ini saya menanggapi terkait dengan pelaksanaan kongres yang hari ini dilaksanakan di Jakarta. Tapi banyak juga yang memberikan dukungan, tapi ada juga yang kemudian mencibir bahkan nyinyir dengan sikap atau pernyataan yang saya sampaikan. Itu demokrasi setiap orang, kebebasan setiap orang untuk menyampaikan pendapat dan pandangan. Kesempatan kali ini saya hanya mengingatkan kita semua, yang teristimewa seluruh kader Partai Amanat Nasional, bahwa partai ini lahir dengan latar belakang perjuangan yang cukup berat, di mana ketika itu tahun 98 atas desakan seluruh rakyat Indonesia melakukan perubahan, reformasi, sehingga salah satu lahirnya Partai Amanat Nasional 23 Agustus yang dimotor oleh Pak Amin Rais dan kawan-kawan. Rekam jejak itu jelas masih tersimpan di memori kita. Yang kemudian di kongres pertama, Pak Amin memimpin partai ini, dilanjutkan periode kedua oleh Sutris Robahir, kemudian periode ketiga oleh Pak Hatta Rajasa. Mereka-mereka ini yang meletakkan dasar-dasar Partai Amanat Nasional, sehingga partai ini menjadi kokoh, menjadi kuat, menjadi partai yang dihormati, disegani oleh kawan maupun lawan. Setelah pergantian priorisasi dari Pak Hatta menuju ke Pak Zulkifli Hasan, yang kemudian atas izin Allah beliau memimpin 10 tahun atau 2 periode. Masuk ke selanjutnya periode ketiga ini, Pak Zulkifli Hasan kembali dengan informasi yang saya dapat secara aklamasi. Seluruh yang punya hak suara memberikan pilihan kepada beliau karena memang ini adalah calon tunggal, aklamasi. Saya hanya mengingatkan kita semua, kader partai, bahwa partai ini bukan simsalabim turun dari langit. Tapi partai ini jelas rekam jejaknya, ada jasa para pendiri partai, kemudian seluruh kader yang telah mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, jiwa raganya, bahkan hartanya, yang dari perjalanan ini kemudian 10 tahun Pak Zulkifli Hasan menyempurnakan dengan pencapaian-pencapaian itu. Kita tidak bisa melupakan bahwa partai ini semua orang berjasa, semua orang punya peran. Kalau kemudian selama 10 tahun ada pencapaian-pencapaian yang dihasilkan di era kepemimpinan Pak Zulkifli Hasan dengan segala kelebihan kekurangannya, kita patut mensyukuri. Tapi harus kita catat bahwa pencapaian yang dihasilkan oleh Pak Zulkifli Hasan 10 tahun ini itu tidak terlepas dari fondasi yang telah diletakkan oleh para pendiri partai ini sebelumnya. 15 tahun sebelumnya, di era Pak Amin Rais, Sutris Robahir, Pak Hatta Rajasa. Sehingga kita berbangga, iya kita berbangga. Tapi bukan berarti apa yang dihasilkan hari ini itu semuanya hasil kerja keras Pak Zulkifli Hasan. Sudah ada letak dasar sebelumnya. Kelebihan kekurangan harus kita hormati, harus kita terima itu. Kalau kemudian menghasilkan yang terbaik untuk partai ini selama 10 tahun, iya, itu sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab seorang ketua umum. Karena siapapun yang terpilih menjadi ketua umum, dia berkewajiban menjadikan partai ini sebagai alat perjuangan untuk menghasilkan hal-hal yang terbaik untuk bangsa dan negara. Dalam tanda kutip, bukan untuk melanggengkan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Maka hari ini
Kalau secara aklamasi diberikan amanah itu kepada Pak Zulkifli Hasan, kita semua harus luruskan niat. Jangan sampai alat perjuangan ini disalahgunakan. Karena niat awal para pendiri partai ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau saja partai ini demi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan, saya rasa Pak Amin Rais lebih pantas untuk mewarisi partai ini kepada anak dan keluarganya. Tapi itu tidak beliau lakukan. Sebagai motor daripada reformasi, sebagai orang yang punya jasa besar terhadap partai ini, beliau tidak lakukan itu. Beliau warisi partai ini kepada orang-orang yang dianggap pantas dan layak. Trisno Bahir kepada Pak Hatta Rajasa, kemudian beralih kepada Pak Zulkifli Hasan, yang kemudian hari ini beliau kembali secara aklamasi untuk memimpin partai ini. Perlu saya berikan sedikit catatan bahwa kalau dalam 10 tahun ini Pak Zulkifli Hasan dianggap berhasil dalam memimpin partai, itu harus kita syukuri. Semua kelebihan-kelebihan itu pasti ada kekurangan-kekurangan, dan kekurangan-kekurangan itu harus dipertanggungjawabkan. Kan seluruh kader Partai Amanat Nasional hari ini diam, bukan karena menerima itu, tapi karena mereka segan, mereka takut bersuara. Karena siapapun yang memberikan kritik akan dipecat. Partai ini bukan partai keluarga, bukan partai golongan. Partai ini milik rakyat, milik umat. Siapapun berhak memberikan kritik, saran, pendapat, pandangan demi untuk perbaikan. Kalau sudah anti kritik, lalu kemudian untuk apa kita berbicara atas nama demokrasi? Semuanya itu ternyata zong, bohong. Kekuasaan, jabatan melumpuhkan nalar kita. Maka ingat, ada penghakiman yang lebih berkuasa di atas segala-galanya. Semoga kita semua tersadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.